Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sapa Sahabat Kristus. Apa kabar saudara? Bulan ini adalah bulan yang spesial. Karena di bulan ini kita boleh memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dengan setiap tantangan-tantangan yang ada di dalam bangsa ini. Saudara, kita patut bersyukur pada Tuhan karena Dia yang memelihara, Dia mempersatukan, Dia yang terus menjaga Republik ini. Sehingga boleh melewati tantangan demi tantangan yang ada. Dan bangsa kita tetap bisa, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap adalah satu. Dalam suasana yang seperti ini saudara-saudara, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu yang dikarang oleh Dorothy Averina Petrus bersama dengan Juan Hayden Honggo. Saudara, lagu ini adalah sebuah lagu yang mengajak kita untuk mencintai tanah air kita. Sebuah lagu yang indah, yang patut menjadi perenungan kita dalam suasana kemerdekaan ini. Mari kita menjaga tanah air kita, merawatnya dengan baik, dan kita boleh berkarya semaksimal mungkin di bangsa dan negara kita ini. Indonesia, tanah airku. Dorothy dan Juan akan mempersembahkan lagu ini. Mari kita menyaksikannya. Pertama ku pijakan di tanah airku. Di sini tempatku temukan diriku sendiri. Saat ku lihat keindahan tanah airku, ku terpesonakan ciptaan karya Tuhanku. Sejak dahulu orang tuaku menasehatkanku, cintailah tanah airmu, kemanapun angin membawamu. Indonesia, tanah airku. Indonesia, kebanggaanku. Indonesia, kaulah rumahku. Indonesia, Indonesia. Pertama ku pijakan di tanah airku. Di sini tempatku temukan diriku sendiri. Saat ku lihat keindahan tanah airku, ku terpesonakan ciptaan karya Tuhanku. Sejak dahulu orang tuaku menasehatkanku, cintailah tanah airmu, kemanapun
negeriku Indonesia, ku akan membawa namamu lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Indonesia tanah airku, Indonesia kebanggaanku, Indonesia kaulah rumahku, Indonesia, Indonesia, Indonesia tanah airku, Indonesia kebanggaanku, Indonesia kaulah rumahku, Indonesia, Indonesia. Saya terkesan dengan lagu ini, yaitu nasihat dari ibuku supaya kita mencintai tanah air kita. Mari saudara kita mendoakan bangsa dan negara kita dan sekaligus kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pada malam hari ini. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memperingati kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 tahun. Kami mengakui bahwa sesungguhnya Engkaulah yang menyertai bangsa ini, Engkau yang menjaga dan memelihara bangsa ini, sehingga sampai hari ini tetap boleh utuh sebagai satu negeri yang besar ya Tuhan. Kami mau menyerahkan para pemerintah, kami mau menyerahkan juga para rakyat di dalam tangan Tuhan, supaya betul-betul mencintai tanah air kami ini dan boleh berjuang untuk kesejahteraan di negeri ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memimpin kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Bacaan dari Injil Matius, bab 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini berbicara tentang pentingnya dasar yang kuat, saudara-saudara. Rumah itu tetap bisa kokoh berdiri karena dasarnya kuat. Dia di atas batu, bukan di atas pasir. Oleh sebab itu ketika goncangan datang, ketika hujan datang, banjir, dan badai datang, karena dasarnya kuat, maka dia bertahan, dia tidak roboh. Demikian juga saudara-saudara dalam suasana kemerdekaan kita ini kita sadar bahwa bangsa kita akan menjadi besar dan kuat, diperhitungkan jika bangsa ini punya dasar yang kuat.
Keluarga juga sama saudara-saudara. Dan bahkan termasuk di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus di sini mengatakan dasar yang kuat adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Itu adalah dia berpijak di dalam dasar yang kuat. Nah, kalau kita punya kerinduan supaya hidup rohani kita teguh. Kalau kita punya kerinduan supaya keluarga kita teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah di bukit mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa membangun kehidupan rohani kita secara teguh. Nah, saya berpikir saudara-saudara, inilah sesuatu yang akan betul-betul kalau kita jalankan membuat hidup kita berarti. Bagian yang pertama saudara-saudara, Matius membuka khotbah di bukit dengan ucapan bahagia. Saudara, ucapan bahagia yang dikatakan di sana itu adalah seolah inilah adalah dasarnya. Bagaimana engkau memandang bahagia dalam hidup? Itulah akan menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Setiap bangsa mempunyai ideologi tentang bahagia, saudara. Ada yang berpendapat kalau saya punya kekayaan maka saya bahagia. Kalau saya tidak pernah mengalami kesulitan maka saya bahagia. Kalau usaha saya lancar maka saya bahagia. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, pernahkah kita berpikir apa akibatnya jika kita menaruh kesuksesan itu sebagai yang membuat kita bahagia, saudara. Maka karena kita sadar manusia itu terbatas, penuh dengan kekurangan, ketika dia tidak sukses, ketika dia tidak lancar, ketika dia sakit, ketika dia punya kelemahan, saudara. Manusia bagaimana tidak mempunyai kelemahannya? Gak ada seorang pun yang sempurna, saudara-saudara. Di dalam kondisi yang seperti ini, saudara-saudara, ketika dia alami itu, masihkah dia bisa berkata dia bahagia? Oh, saudara-saudara ini mengatakan, saya adalah orang yang paling tidak bahagia. Karena apa? Saya menderita. Dalam ucapan bahagia yang Yesus ajarkan kepada para muridnya pada saat itu, dia mengatakan, berbahagialah mereka yang berduka cita. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, yang lemah lembut, yang membawa damai, yang dianiaya oleh karena kebenaran, yang dianiaya oleh karena Kristus. Saudara, kita melihat bahwa ketika kita memandang kebahagiaan kita itu seperti demikian, maka ketika kesulitan datang itu tidak membuat kita menjadi lemah dan mundur, saudara. Itu yang pertama, saudara. Oleh sebab itu, bagaimana engkau memandang kebahagiaan Anda? Itu akan membangun sebuah dasar di dalam kehidupan Anda, dan apakah dasar itu kuat atau tidak. Ketika Anda menjadikan kesuksesan Anda sebagai dasar bahagia Anda, maka kita sedang sebenarnya membangun di atas pasir. Karena kita mungkin saja bisa gagal dalam kehidupan ini. Kekayaan tidak identik dengan kebahagiaan karena banyak orang kaya yang tidak bahagia, saudara. Oleh sebab itu marilah kita meletakkan kepada sesuai dengan firman Tuhan. Letakkan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Saudara-saudara, kenapa? Hidup keagamaan kita harus lebih baik daripada mereka, saudara-saudara. Ternyata kemudian Yesus sedang membahas satu hal yang begitu penting. Satu kritikan, dan ketika dia mengkritisi Farisi dan ahli Taurat itu bukan soal apa yang dia jalankan.
Tetapi adalah kemunafikannya, saudara. Yesus mengkritik mereka karena mereka hidup dengan topeng sehingga menutupi sesuatu yang ada di balik topeng itu. Padahal sebenarnya yang asli itu adalah apa yang ada di balik yang tersembunyi itu. Perbuatan mereka hanya sebagai sebuah topeng saja, saudara. Itulah yang disebut munafik, saudara. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar yang kuat itu tidak mungkin dibangun di atas kepalsuan, saudara. Sebenarnya apa yang tersembunyi di balik itu harusnya betul-betul baik. Nah, hidup keagamaan yang bukan bertopeng itu adalah dasar yang kuat di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Maka saudara-saudara kita harus menyadari, saudara-saudara, bahwa kita harusnya membangun spiritualitas kita bukan dengan penampilan semata-mata. Yesus berkata, Bapamu yang di surga melihat yang tersembunyi dan membalasnya kepada engkau. Saudara-saudara, Allah mencari yang asli. Yang tersembunyi di balik itu yang asli, di balik topeng itu loh. Yang asli itu seperti apa? Apakah itu bagus atau tidak, saudara? Tercermin bagaimana cara hidupnya kemudian di sana. Dia betul-betul bukan mencari nama, mencari pujian, bukan. Tapi dia lakukan memang secara tulus di hadapan Tuhan. Karena hatinya, bagian yang tersembunyi itu betul-betul sesuai dengan apa yang terlihat di luar yang bagus, saudara. Maka saudara-saudara, saya mengajak kita coba melihat di dalam kehidupan kita. Apakah kita ada menyembunyikan sesuatu di dalam kehidupan kita? Dan kita sedang bertopeng di dalamnya. Banyak orang melayani Tuhan dengan sangat rajin sekali. Tetapi ketika di rumah, seperti apakah hidupnya? Ketika di tempat kerja, apakah iman Kristen yang baik yang terlihat di dalam gereja itu sudah terlihat? Saudara, ketika ada perbedaan di sana, itu sedang menunjukkan ada topeng, saudara. Kalau seorang Kristen yang baik, dia mengatakan hidup mengasihi, bahkan musuh pun dikasihi. Tetapi orang yang di dalam rumah dianiaya oleh dia. Oleh karena kesemena-menanya. Tentu bukan hanya sekedar penganiayaan itu seperti orang yang menggunakan kekerasan. Tidak, saudara. Tapi menggunakan kata-kata mungkin. Merendahkan, menghina. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita berlaku yang seperti ini, saudara. Seolah-olah kita mempunyai dua kepribadian yang berbeda. Saudara, ini masalah kita, saudara. Jika kita menghidupkannya. Nah, orang kalau menghidupkan dengan cara seperti ini, artinya dia sedang membangun di atas dasar pasir. Yang tidak kuat, yang membuat ketika ada badai datang dia akan hancur, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga membaca dalam bagian ini, di dalam pasal yang ke-6, saudara. Bahwa ada satu hal yang di dalam kerinduan hati kita, mengisinya, apakah Tuhan yang diutamakan? Maka di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, dengan khawatir hidupmu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya, saudara-saudara yang kasih Tuhan?
Mari kita tidak mencari yang fana, tapi sebaliknya kita mencari yang kekal itu. Dasar yang kuat itu harusnya dimulai dari yang kekal. Jangan tertipu ketika dunia mengatakan kamu harus makan baru hidup. Padahal sebenarnya hidup kita karena Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam pasal 7 kita menemukan, saya berpikir ada 2 kata yang penting. Responsible and accountable. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tanggung jawab saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Basic yang kuat itu, dasar yang kuat itu adalah ketika orang itu betul-betul accountable dan juga sekaligus responsible, saudara. Kenapa begitu? Karena dalam pasal 7 itu Tuhan Yesus mengajarkan jangan menghakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain akan diukurkan juga kepada engkau. Saudara, saya berpikir di dalam bagian ini berbicara tentang apa? Ingat loh, ketika kamu mengukur orang lain, ukuran yang sama itu akan diukurkan pada engkau. Dengan kata lain, apakah engkau ketika dengan ukuran itu diukurkan pada engkau, kamu ini punya akuntabilitasnya enggak? Apakah engkau berapa mempertanggungjawabkan ketika orang mengaudit kamu dengan standar itu, saudara? Oleh sebab itu hati-hati saudara-saudara ketika kita suka menyerang orang lain. Pasangan kita, rekan kerja kita, kita mencari kelemahan-kelemahannya. Saudara, kalau bukan orang lain, mungkin Tuhan akan pakai ukuran itu mengukur pada engkau. Saudara, waktu itu ukuran yang sama itu diukur pada engkau, apakah engkau bisa bertahan atau tidak. Akuntabilitas. Itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kita selalu membangun kalau dasar kuat itu harus akuntabilitas. Bukan hanya itu saja saudara-saudara. Termasuk juga responsible. Kemampuan untuk merespons itu adalah satu hal yang penting sekali saudara-saudara. Firman Tuhan kemudian berbicara tentang apa? Jangan memberikan mutiaramu pada babi. Saya berpikir kenapa ya? Seperti itu ya. Dengan kata lain saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus mengatakan, engkau mempunyai sesuatu berharga. Engkau harus dengan bertanggung jawab diberikan pada orang, kepada yang lain. Maka kepada yang tidak pantas itu menerimanya, yang tidak tahu menghargai itu gak usah diberikan. Karena dia akan balas menginjak-injak engkau karena dia tidak menghargai itu semua. Ini adalah disebut adalah respons, bagaimana engkau merespons sesuatu saudara. Bagaimana engkau membuat pertimbangan untuk merespons apa yang ada. Engkau punya sesuatu yang berharga, bagaimana respon dan tanggapanmu terhadap ini semua. Dan bagaimana engkau menghadiahkannya supaya jadi berkat bagi orang lain. Buatlah pertimbangan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut saya itu adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan yang tepat. Itu responsible. Saudara-saudara, bagaimanakah dasar daripada kehidupan kita? Apakah kita selalu belajar untuk membangun sesuatu yang disebut akuntabilitas dan juga responsibilitas. Kita bisa diukur dengan ukuran yang sama dengan orang lain. Kita bisa memberikan tanggapan secara tepat kepada orang lain. Kita mampu menanggapi. Itulah tanggung jawab. Seperti apa kita saudara-saudara? Bercermin dalam seperti ini, maka saya mengajak saudara-saudara, ayo kita sebagai orang Kristen
Marilah kita hidupkan. Di dalam segala hal, termasuk hal yang kecil sekalipun, selalu berpikir akuntabilitasnya. Selalu berpikir bagaimana responsibilitasnya. Dan disinilah kita menunjukkan profesionalisme kita, saudara. Bahwa apa yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kita selalu berpegang pada prinsip. Sehingga kita dapat mempertanggungjawabkannya dan memberikan respon yang tepat terhadap segala sesuatu. Berpegang pada kebenaran firman Tuhan di dalamnya, maka kita terus menggali. Oleh sebab itu, Yesus berkata, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, apakah saudara adalah pendengar firman Tuhan sekaligus pelaku firman Tuhan? Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami boleh diingatkan melalui khotbah di Bukit Matius pasal yang kelima, sampai pasal 7. Tentang membangun dasar yang kuat di dalam hidup kami ya Tuhan. Itu berlaku di dalam semua aspek kehidupan kami dan termasuk dalam keluarga kami ya Tuhan. Bapa yang di surga Tuhan, tolonglah kami. Supaya kami mempunyai kesadaran bahwa kami perlu punya dasar yang kuat. Bila kami terus mengejarnya untuk belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolonglah supaya kami mampu memandang yang bahagia sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya hidup kami tidak munafik ya Tuhan. Kami hanya menampilkan sesuatu yang indah pada hati kami di tempat yang tersembunyi, aslinya kami tidak seperti itu. Kami penuh dengan kebobrokan, kami penuh dengan perbuatan dosa. Ampuni kami dan tolonglah kami ya Tuhan supaya kami dapat melakukan apa yang memperkenankan hati Tuhan. Bapa yang di surga, pimpinlah kami senantiasa. Dan tolonglah kami supaya dalam hidup kami hanya mengejar kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Itu yang kami pegang sebaik-baiknya. Bukanlah sesuatu yang fana yang sifatnya sementara ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan menjadi seorang yang di dalam segala hal, dalam hal segala aspek apapun, kami ingin dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dan manusia. Bila kami boleh diukur, ya Tuhan, sehingga orang menemukan betapa kami berusaha hidup dengan sempurna dan sebaik-baiknya ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bukan hanya mengukur orang dan mencari kelemahan orang lain. Karena ukuran itu juga akan diberikan pada kami dan orang juga akan menemukan kelemahan kami. Tapi biarlah kami punya semangat di dalam segala hal dalam hidup kami termasuk pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hal apapun juga ya Tuhan. Kami bisa mempunyai akuntabilitas ya Tuhan. Sebaliknya juga beri kami bijaksana dan hikmat. Supaya kami tahu membuat respons dan tanggapan yang tepat. Memberikan tanggapan yang tepat kepada orang lain ya Tuhan. Sehingga kami dapat memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tepat. Karena kami mampu dan tanggap terhadap itu semua. Kami menyerahkan diri kami dan Tuhan menolong kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan kepada kami semua. Terus pimpinlah hidup kami. Di tengah-tengah negara ini sudah merdeka 75 tahun. Sungguh-sungguh Tuhan tolonglah rakyat ini ya Tuhan. Supaya tahu bagaimana mencintai bangsanya, mencintai negaranya, mencintai tanah airnya. Supaya mau berjuang untuk
kemajuan dan kemakmuran dari tanah airnya. Supaya bisa bersatu di tengah-tengah kepelbagaian. Berbeda dalam suku bangsa dan bahasa. Berbeda dalam cara pikir dan kepercayaan. Tetapi Tuhan tolong supaya ada jalan di mana bersatu di dalamnya. Dan dasar negara kami adalah Pancasila, biarlah Engkau menolong. Supaya seluruh rakyat boleh menjadikan itu sebagai alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa dalam negara ini. Biar Tuhan Allah yang turut bercampur tangan di dalamnya dan menolong bangsa ini. Kami mau menyerahkan para pemimpin kami ya Tuhan. Baik presiden, wakil presiden, segenap menteri dan juga segenap jajaran pemerintahan yang ada. Kami mau menyerahkan juga legislatif dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan yudikatif dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan juga aparat keamanan di negara kami, TNI dan kepolisian, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh bangsa ini dalam tangan Tuhan. Bila Engkau memimpin, memberikan hikmat dan cinta kasih untuk bisa membesarkan bangsa ini ya Tuhan. Itu kerinduan hati kami. Sehingga di tahun-tahun yang datang, oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena kuasa-Mu, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang besar, yang dihormati, yang diperhitungkan oleh negara lain ya Tuhan. Yang bukan hanya menjadi besar sendiri, tetapi boleh menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Pada saat ini juga kami terus berdoa, perjuangan kami menghadapi virus COVID ya Tuhan. Pada saat ini perhatian kami yaitu menemukan vaksin virus ini ya Tuhan. Kami serahkan usaha-usaha yang sedang dijalankan di seluruh dunia dan juga di negara kami. Kiranya Tuhan menolong supaya sungguh-sungguh antivirus ini dapat ditemukan dan membebaskan kami dari ancaman virus COVID ini ya Tuhan. Tolonglah kami, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi satu pelajaran yang penting dalam hidup kami untuk tahu, sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami, setiap langkah kami perlu Engkau yang menjaga kami. Kami serahkan diri kami dan tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap keluarga yang mungkin sedang bergumul di dalamnya. Menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan dalam berhubungan satu dengan lain. Tuhan Engkau tolong supaya cinta kasih-Mu itu boleh memenuhi setiap anggota keluarga yang sedang dalam pergumulan. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan untuk melewati itu semua. Dan biarlah mereka juga boleh menjadi pendengar firman Tuhan dan juga pelaku firman Tuhan. Itu kerinduan hati kami. Supaya mereka boleh bebas dan lepas. Sehingga mereka punya dasar yang kuat. Dan tidak ada badai apapun yang bisa merobohkan keluarga mereka. Kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Dan Sapa Sahabat Kristus akan hadir lagi pada Selasa yang akan datang. Dan jangan lupa besok kita ada kebaktian doa. Bisa saudara ikuti melalui Zoom meeting. Linknya nanti saudara akan dapatkan melalui WA. Selamat malam saudara.